Halo warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu, sebuah channel yang isinya berbagai sharing terkait pengetahuan apapun itu, sepanjang pengetahuan itu memang bisa di-sharing dan tentunya sudah juga melalui proses disaring. Topik video kali ini membahas seputar dinamika tinggal di perumahan, di mana memang hidup di dalam kompleks perumahan ini tentu aja isinya beragam di sana gitu ya, mulai dari usia, suku, agama, selera, dan sebagainya yang sudah barang tentu sebetulnya yaitu membuat warna tersendiri juga. Ya, mulai dari yang asik-asik sampai kadang yang bikin mendebarkan juga dan memunculkan aneka permasalahan biasanya. Permasalahan apa aja itu Pak RT? Yang pertama ini adalah masalah parkir mobil, dan permasalahan ini biasanya banyak terjadi di perumahan di perkotaan. Warga yang punya lahan satu kapling sekitar 100 meter persegi ini biasanya mereka seringkali memilih untuk mengoptimalkannya ya menjadi kamar atau ruangan dan bukan dijadikan garasi atau carport. Dari pengamatan para warga, biasanya ini saat membeli kapling, prioritas mereka adalah membeli rumah yang mana hal ini sebetulnya memang udah sangat tepat. Hingga akhirnya setelah sekian tahun, biasanya saat keadaan ekonomi sudah mulai membaik, mereka pun biasanya mulai berpikir untuk membeli mobil. Permasalahan klasik pun mulai nih ya, nggak jarang mereka membeli mobilnya juga melalui kredit, yang mana hal tersebut juga sebetulnya sangat wajar. Kenapa? Ya karena rumah dia aja yang tipe 36 tadi dia belinya juga kredit ya, nyicilnya 10-20 tahun baru bisa lunas ya kan ya, makanya wajar dia beli mobil kredit. Apapun alasannya dan cara pembelian mobil tersebut ya adalah sah-sah aja. Yang menjadi masalah adalah saat di satu jalan atau satu gang tadi ini ada 2-3 orang yang punya pola pikir yang sama. Dan lebih parah lagi, kalau tetangga yang saling berhadapan ini dia keduanya punya mobil misal gitu ya, yang diparkir di depan rumah masing-masing, bayangin. Efek yang bisa terjadi adalah yang pertama adalah keduanya sudah pasti saling rebutan nih, siapa yang duluan parkir di depan rumahnya masing-masing. Kalau keduanya nekat parkir di depan rumah masing-masing, ini pasti jalan jadi nggak bisa dilewati, bahkan oleh motor sekalipun. Karena biasanya lebar jalan di perumahan menengah itu biasanya hanya sekitar 6 meter persegi, ya alias lebar cuma 2 mobil aja lah, dan nggak ada celah lagi. Itu efek pertama. Efek yang kedua adalah, misal mobil A sudah parkir di depan rumah si A sendiri, sehingga mobil B dia ngalah dong, nggak parkir di depan rumahnya dia. Artinya dia parkir di depan rumah orang lain, misal di rumah sebelahnya, di rumah si C misal, di depan rumah si C. Meskipun hal tersebut mungkin diizinkan oleh pemilik rumah si C tadi ya, tapi tetap aja nggak mungkin juga mau dilakukan tiap hari ya kan. Nah, itu tadi. Kemudian efek yang ketiga, seringkali misal mobil B yang parkir nebeng di depan rumah si C tadi, ini kadang-kadang dia juga makin nggak tahu diri. Misal dengan alasan dia nggak mau nutup jalan ya, pemilik mobil B tadi kadang dia manasin mobil tiap pagi ya di depan rumah si C, dia dipanasin di situ sehingga mau nggak mau asap knalpotnya bakal masuk ke rumah si C. Juga kadang dia juga nyuci mobil di depan rumah si C juga. Coba bayangin kira-kira gimana perasaan pemilik rumah si C nih, dia bakal kesel atau enggak? Sudah pasti kesel ya kan? Nah, karena saling kesel, mereka bisa jadi kemudian saling menghindari nih ketika ada pertemuan warga misal. Atau terkadang mereka juga saling perang dingin nih, dan biasanya kadang punya tetangga sebagai kubu pendukung nih masing-masing. Oke deh, sekian dulu warga pembahasan kali ini, kita lanjut ya di part 2 nanti. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Nanti kita bakal bahas dinamika di part 2-nya. Dinamika tinggal di perumahan di part berikutnya. Oke, makasih.